Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaifalukunna ya akhwat, bagaimana kabar antunna di rumah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini kita balik lagi belajar salihah. Dan kalau kemarin kalian belajar matematika tentang, masih ingat? Tentang statistika. Nah, sekarang kita akan belajar IPA tentang, nah coba diperhatikan ya. Tuh ada gambar, kira-kira ini apa ya yang kita bakal pelajari sekarang? Itu tentang gaya. Oke, nah sebelum kalian belajar, jangan lupa berdoa dulu salihah. Semoga apa yang kalian pelajari sekarang bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk siapkan buku tematiknya, masih dengan buku tematik 6 dan 7 yang warna pink salihah ya. Buku tulis dan juga alat tulis kalian ya. Kemudian, dan Ustazah ingatkan, jangan lupa tentang protokol kesehatan 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, kita lanjut salihah. Yang pertama, ini akan kita bahas. Nah, apa itu gaya? Jadi, gaya ini merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Jadi itu maksudnya gaya salihah ya. Ada tarikan, ada dorongan. Tahu ya maksudnya tarik dan dorong. Kalau kalian masih bingung, coba kalian lihat pintu Alfamart sama Indomart. Itu ada tulisan tarik, dorong. Kalau tarik itu pintunya lebih ke kita ya. Nah, kalau dorong itu biasanya pintunya keluar, menjauh dari badan kita, biasanya seperti itu. Nah, kemudian di sini gaya itu ada berapa sih salihah yang kita pelajari? Nah, ini ya ada beberapa macam gaya. Nah, udah kalian lihat nih di layar ada 6 gaya yang akan kita pelajari sekarang. Ada yang pertama gaya otot, kemudian gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gesek. Kita lanjut ya. Yang pertama kita akan bahas. Nah, sebelum kita bahas tentang macam-macamnya apa sih gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya magnet, dan gaya lainnya, kita lihat dulu salihah pengaruh gaya pada benda atau terhadap benda. Seperti apa sih? Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Jadi setelah adanya gaya ditumpahkan atau misalnya diberikan kepada benda tersebut, maka benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Seperti itu. Yang kedua, sebaliknya ya, benda yang bergerak menjadi diam. Dan yang ketiga, ada merubah bentuk benda ya. Merubah bentuk benda yang mulanya bentuknya seperti ini, seperti A menjadi seperti B. Kemudian yang terakhir ada benda bergerak berubah arah. Jadi arahnya bisa berubah kemana saja ya salihah. Oke, kita lanjut. Yang pertama akan kita bahas tadi sesuai urutannya ya, gaya otot. Apa sih gaya otot itu salihah? Nah, jadi gaya otot itu gaya yang timbul karena aktivitas otot manusia atau hewan. Jadi di dalam tubuh kita diciptakan otot ya salihah. Ini otot yang menggerakkan kalian ya, yang melapisi tulang. Nah, ini gaya otot yang ditimbulkan oleh aktivitas otot manusia atau otot hewan ya. Contohnya, ini salihah ya. Ada anak yang mendorong meja seperti yang digambar samping, atau misalnya contoh lain sapi yang menarik gerobak ya. Itu ada aktivitas otot. Kalau misalnya anak yang mendorong meja itu aktivitas otot manusia. Kalau misalnya sapi yang menarik gerobak itu aktivitas dari hewan ya, otot hewan. Kita lanjut yang kedua. Ada gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi itu gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Jadi gaya gravitasi itu salihah kalau misalnya ada benda yang jatuh pasti ke bawah ya.
karena ditarik oleh gaya yang dimiliki bumi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ada buah apel yang jatuh dari pohon. Atau misalnya buah-buah lain deh yang jatuh dari pohon. Pasti jatuhnya ke bawah. Itu yang dinamakan gaya gravitasi Salihah. Selanjutnya ada gaya pegas. Jadi gaya pegas ini gaya yang diakibatkan oleh tarikan atau dorongan terhadap benda yang menggunakan pegas elastis. Seperti apa sih modelnya pegas elastis? Kita lihat contoh ya. Nah, ini kalian pernah kayaknya nih main ya. Masih ingat ini permainan apa? Ini ketapel ya. Misalnya kalau kalian pakai ketapel itu termasuk dalam gaya pegas ya. Ada tarikan dan dorongan terhadap benda yang menggunakan pegas elastis. Nah, ini pegas elastis ini maksudnya karetnya Salihah ya. Paham? Kita lanjut ke gaya magnet. Ini kayaknya udah nggak asing lagi di kalian ya, gaya magnet itu seperti apa. Jadi gaya magnet itu Salihah gaya yang dikarenakan adanya tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam, terbuat dari besi, itu maksudnya ya. Contohnya nih, atau misalnya tempelan kulkas. Nah, itu termasuk dalam gaya magnet Salihah. Ya. Kita lanjut ke gaya listrik. Kalau gaya listrik ini Salihah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Nah, contohnya di sini ada penggaris digosokkan ke rambut kering, maka penggaris dapat menarik potongan kertas. Kalau kalian bisa praktekin ini di rumah, silahkan dicoba ya Salihah. Jadi, kalian siapkan penggaris, kalian gosok di rambut kalian yang kering. Jangan rambut kalian yang habis keramasan ya. Gosok terus sampai penggarisnya anget, sedikit anget ya. Nah, terus setelah itu kalian arahkan penggarisnya ke potongan kertas. Biasanya kertasnya langsung naik lengket ke penggarisnya. Nah, ini termasuk gaya listrik Salihah ya. Silahkan dicoba. Kita lanjut. Yang terakhir ada gaya gesek. Jadi gaya gesek ini Salihah gaya yang ditimbulkan jika dua permukaan benda saling bertemu dan semakin kasar permukaan benda, gaya gesek dan hambatannya semakin besar. Contohnya seperti apa gaya gesek? Nah, ini ya, gesekan antara alas sepatu dan lantai. Ketika kalian berjalan, maka ada gaya gesek yang ditimbulkan Salihah ya. Nah, semakin kasar permukaan atau semakin kasar nih lantai atau misalnya seperti itu, maka hambatannya itu atau gaya geseknya itu semakin besar juga ya. Nah, ini dia 6 gaya yang kita udah bahas Salihah. Nah, sekarang materinya cukup sampai di sini. Singkat ya insya Allah. Dan bisa kalian baca lagi di buku tematiknya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke evaluasinya. Karena materi sudah selesai, sekarang kita lanjut ke evaluasi. Nah, untuk evaluasinya Salihah, silahkan kalian kerjakan soal di buku tematiknya ya, buku tematik 67 di halaman 97 nomor 1 sampai 15 ya. Coba dibuka halaman 97. Silahkan dilingkari, dikerjakan, dan kalau sudah dikerjakan Salihah, lebih cepat, lebih baik dikumpulkan langsung ya. Difoto, dikumpulin ke Ustazah, oke? Nah, evaluasi sudah selesai, materi sudah selesai. Sekarang kita ke penutupnya Salihah. Nah, sebelum kita tutup, Ustazah ingatkan untuk zikir pagi petangnya jangan lupa sebagai tameng kalian. Kemudian sholat di awal waktu lebih baik, dan murojaah ya, entah itu tahfiznya, hadisnya, apalagi sebentar lagi kalian bakal ulangan semester ya setelah Ramadan selesai. Kemudian protokol kesehatannya dijaga. Kalau kalian punya waktu luang, silahkan bantu orang tua mumpung kalian di rumah terus, oke? Dan yang terakhir, amalkan juga doa yang terhindar dari segala macam penyakit.
Kalau belum hafal nih doanya, silahkan kalian lihat buku tematik kalian. Paling belakang itu ada doanya. Ya, doanya singkat, insya Allah gampang dihafalin. Oke, karena kita sudah selesai, sudah tutup ya dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.